Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial mengenai perancangan tangki berbentuk bola ya. Yang pada video selanjutnya, tangki yang kita rancang adalah tangki berbentuk silinder. Nah, perbedaan tangki bola dengan tangki silinder itu adalah tangki bola hanya membutuhkan tiga aspek untuk dirancang ya, yaitu ketinggian, terus diameter dan juga ketebalannya. Mengapa headnya tidak? Pada tangki silinder kan ada headnya ya. Head pada tangki bola tentu tidak ada karena tangki bola langsung menutup gitu ya. Dari bawah sampai atas dia langsung tertutup dengan sendirinya. Maka headnya itu ya eh, adalah tebal dindingnya itu begitu ya. Nah, mengapa kita menyimpan propilena cair pada kasus kita ini dalam tangki bola? Karena sifat alamiah propilena pada suhu dan tekanan lingkungan ini adalah gas ya. Maka penyimpanan dalam bentuk gas ini memerlukan tempat yang sangat besar ya. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, propilena akan disimpan dalam fase cair ya. Untuk membuat propilena dalam fase cair, maka propilena harus ditekan dengan tekanan yang sangat tinggi, yaitu dalam hal ini di 12,8 atmosfer, sehingga propilen yang awalnya fasenya gas berubah menjadi fase cair ya. Nah, dengan demikian, tangki apa yang dapat menyalurkan atau mendistribusikan tekanan dengan merata, yaitu adalah tangki bola ya. Tangki silinder dapat digunakan sebagai tangki bertekanan atau pressure vessel jika tekanan yang digunakan tidak terlalu tinggi begitu. Misal 3 atau 5 atmosfer itu masih baik menggunakan pressure vessel. Tetapi untuk tekanan lebih dari 10 atmosfer, ini sudah tidak direkomendasikan lagi menggunakan pressure vessel ya. Sehingga akan digunakan spare vessel ya, atau tangki bola ya. Nah, perancangan tangki bola mirip sekali dengan perancangan tangki silinder, hanya saja kita tidak merancang headnya tadi ya. Nah, yang pertama, langsung saja kita merancang tangki tersebut ya. Tangki propilena ini disimpan untuk bahan baku propilen pada bahan pada reaktor satu ya nanti dia digunakannya. Bahan konstruksinya adalah carbon steel SA212 grade B. Mengapa material ini yang dipilih? Karena yang pertama dia murah, yang kedua dia paling banyak digunakan di industri. Kemudian SA212 ini adalah eh, plat baja khusus yang digunakan untuk pembuatan plate steel ya. Jadi di buku Brownell and Young ini ada plate steel, ada juga pipes, ada tubes dan sebagainya itu yang digunakan adalah carbon steel SA-nya grade-nya tertentu ya. Nah, untuk grade ini dia juga digunakan untuk plate ya. Terus juga mengapa SA212 bukan SA222 atau SA yang lainnya? Karena SA212 memiliki ketahanan stresnya yang paling tinggi ya, atau allowable stress yang dapat ditahan itu sangat tinggi ya, yaitu di 17.000 psi. Nah, di mana tekanan itu atau batas allowable stress dari SA212 grade B ini sangat membantu dalam mempertahankan bentuk tangki kita, tangki bola supaya tidak ekspansi maupun implosif gitu ya. Meledak maupun kempot begitu ya. Nah, sehingga kita bisa merancang tangkinya menggunakan SA212 grade B. Carbon steel ya, tentu. Karena dia juga tidak korosif kan propilen. Kemudian jenis sambungan single welded butt joint. Mungkin akan saya sedikit review lagi. Ini di item 3. Code welding grooves dari Brownell and Young 1959. Appendix C. Halaman 329 ya. Dipilih single butt welder lagi ya. Karena lagi-lagi masalah aksesibilitas dan safety-nya ya. Aksesnya kita bisa menjangkau di satu sisi saja bagian luar ya. Maka digunakan single butt welder. Mengapa tidak single T? Saya ingatkan lagi karena single T memerlukan atau distribusi tekanan
tidak terlalu merata ya. Nah, itu hanya bisa digunakan pada saat perancangan di siku-sikunya saja ya, itu yang pakai single team. Baik, itu mengenai las ya. Kemudian kondisi operasinya 30 derajat Celcius, tekanan 13 atmosfer. Seperti yang tadi disinggung bahwa propilena berfase cair ketika tekanannya adalah 12,8 ya. Maka kita susun itu agar dapat disimpan dalam fase cair. Kemudian kandungan bahannya propilena 95% ini ya. Densitasnya sekian. Nah, kemudian kita cari perbandingan fraksi dan densitasnya ya. XI per PI, PI di situ adalah densitas. Kemudian densitas campurannya adalah satu per penjumlahan dari XI PI komponen-komponennya gitu ya. Dijumlah di sini nih. Nah, ini adalah penjumlahannya. Diperoleh densitas campuran. Densitas campuran digunakan untuk menghitung volume umpan per jamnya. Laju umpan per jam, yaitu 14,83 meter kubik per jam. Sedangkan laju alirnya 7.300. Ya, maka dapat dicari volumenya ini dari 7.300 dibagi 4.095 atau apa densitas campurannya. Nah, untuk volume tangki dapat dikalikan dengan waktu penyimpanan nih. Waktu penyimpanannya adalah 5 hari untuk propilen. Karena propilen apa namanya bahan baku yang cukup vital di pabrik kita sehingga kita paling tidak simpan dalam waktu 1 minggu begitu ya. Sehingga jika ada kelangkaan propilen 1, 2, 3 hari kita masih memiliki stok propilen sehingga dapat melanjutkan produksi kita begitu ya. Ingat bahwa penyimpanan berapa harinya itu tidak ada rule of thumb-nya, tetapi dapat menggunakan best practice dari beberapa industri, misalnya Pertamina untuk produknya di 14 sampai 21 hari, untuk bahan baku di 7 sampai 14 hari begitu ya. Baik, volume tangki over design yang diperoleh adalah 1,2 kali 1779 meter kubik. Jadi diperoleh 2100 meter kubik. Angka tersebut masuk ke kecil sedang ya, jadi di 500 sampai 3000 meter kubik. Maka kita bagi menjadi satu tangki saja ya, walaupun cukup besar begitu. Karena satu tangki pun jika nanti diameternya masih memenuhi standar ASME, maka kita bisa lanjutkan satu saja ya, tidak usah dibagi dua. Nah, kita lihat di sini dalam menentukan volume ya, atau dimensi tangki ya, diameter dan ketinggiannya. Maka untuk menentukan diameter, ya hati-hati persamaannya V adalah pi per 6 D pangkat 3 ya. Beda dengan silinder pi per 4 D kuadrat H kalau silinder. Kalau bola pi per 6 D pangkat 3. Karena H-nya adalah sama dengan D ya, bola ya. Sehingga diameter dan ketinggiannya akan sama, ya, sama-sama D ya, yaitu 16 meter. Atau dirubah ke dalam feet, ini adalah 52,4 feet ya. Nah, ketinggian cairan dapat dihitung dari persamaan yang saya capture ini dari penyederhanaan V sama dengan pi H kuadrat per 3 kali R minus H, di mana H adalah ketinggian cairannya itu. Terus di persamaan ini muncul terminologi F ya, di mana F ini adalah fraksi cairan di dalam tangki ya. Ya, kita ingin 80% tangki terisi biasanya. Jadi F-nya adalah 80%. Nah, kemudian di sini ya, ini ya dituliskan 0,8, ini adalah F-nya. Nah, sisanya menggunakan R saja ya. R cos di sini nulisnya A cos. Untuk cos ya hanya cos begitu. Ketinggian kaki tangki ya, ketinggian kaki tangkinya ini 1 meter kubik ditambah, sebenarnya ini masih ditambah ya, jadi 1 meter kubik, 1 meter ditambah dengan setengah ketinggian sebenarnya ya, karena tangki kaki-kaki untuk tangki bola ini
biasanya berada di diameter yang paling besar ya, atau di pinggirnya, anu ya, pinggir paling jauh gitu, kayak dari pusatnya dia paling jauh ke kanan dan ke kirinya ini. Nah, maka kaki tangkinya akan ada di situ ya. Jadi begini, dia ini diameternya sampai sini, ini di sininya. Nah, maka setengah ketinggian. Nah, ini ketinggian kaki tangkinya. 1 meter adalah 1 meter dari permukaan tanah begitu ya. Paling tidak menghindari dari kebanjiran maupun tumpahan-tumpahan bahan kimia lainnya ya, termasuk tumpahan tangki itu sendiri. Terus tekanan di dalam tangki rancangan kita 13 atmosfer, sehingga kita bisa menghitung tekanan hidrostatisnya di kedalaman tertinggi, yaitu di 15,9 itu. Kita bisa menghitung tekanan desain 13 atmosfer tambah tekanan hidrostatisnya, dan over desainnya adalah di ini 16 atmosfer atau 248 psi. Diperoleh dari tabel Appendix E Brunel yang halaman 349, 346, sorry. Diperoleh diameter standarnya adalah 60 feet dan tinggi standarnya 60 feet. Nah, ini adalah kita masih memenuhi ya di bagian sini. 60 feet ketinggiannya, diameternya 60 feet. Nah, ini capture-nya kurang ya. Nanti untuk detailnya kalian bisa lihat di Brunel and Young 1959 proses equipment design Appendix E halaman 349. 346, sorry. 346. Baik, maka jumlah course-nya atau jumlah susunan-susunan ininya ya, susunan-susunan di plate-nya itu ada 10 ya, atau tiap plate 6 feet ya. Nah, yang terakhir kita sudah temukan diameter 60 feet, ketinggiannya 60 feet, maka kita bisa tentukan tebal tangki bolanya ya, yaitu dengan menggunakan rumus bola ya, yang ini ya. T, TR per 2 SE min 0,2 P. Di mana S adalah SA212 grade B ini ya, di tabel 13.1 Brunel and Young halaman 251. Di sini ada 17.500 ya untuk suhu min 20 sampai 650 derajat Fahrenheit. Tabel 13.1. Kemudian untuk join efisiensinya atau E-nya, kita lihat di tabel 13.2 halaman 254 Brunel and Young. Sini ya 80% ini diperoleh dari single welded butt joint-nya ya. Nah, ini ya 80%. Corrosion allowance diambil dari Timmerhouse, Peter Timmerhouse 1991, page 542 ya. Sehingga kita dapat susun tebal tangki bolanya. Dari mana tuh persamaannya? P dikali R, P-nya adalah tekanan desain, dikali R-nya jari-jari ya, maka 60 per 2 nih, C51/2, dibagi 2 kali 17.500, S-nya, E-nya 0,8 minus 0,2 kali P. P-nya tekanan desain ya, yang telah dikalikan over desain. Maka tebalnya adalah 9,9 milimeter. Jadi kita udah peroleh diameternya 60 feet, eh, tingginya 60 feet juga, tebal tangkinya adalah 0,0326 feet, atau kalau dalam milimeter adalah 9,9 milimeter. Demikian perancangan bola yang dapat saya sampaikan. Untuk informasi textbook atau buku-buku yang saya gunakan untuk perancangan tangki bola akan saya lampirkan di deskripsi video ini ya. Kemudian jika ada pertanyaan dapat disampaikan silakan melalui kolom komentar. Terima kasih. Selamat merancang pabrik kimia masing-masing ya. Ini di tahap T4 biasanya atau tahap perancangan alatnya. Oke, selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.